Giwangan situ kan iseng-iseng ngetes dulu. Itu pas beloknya tuh bisa 180 stabil di situ. Ya oke guys, kembali lagi bersama gua di video kali ini. Kita akan membahas mengenai Toyota Corolla GT Twin Cam. Nah ini udah bersama ownernya Mas Ray, dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol soal mobilnya nih. Mas, kita ngobrolin soal mobilnya nih ya. Ya nggak apa-apa. Oke, santai aja ya. Santai. Nah ini mobil udah megang berapa lama nih megang? Nah ini pertanyaannya lumayan menarik. Ini mobil baru jadi itu sekitar tahun 2018. Tapi itu hasil surprise dari bapak pas ulang tahun ke-18 di Desember 2017. Itu nggak dikasih tahu, belinya padahal udah November. Oh. Terus dikerjain dulu pas ulang tahun Desember baru dikasih STNK-nya. Jadi kira-kira 2 tahun ada lah. Berarti nggak langsung dibawa ke rumah tuh ya pas Enggak. Baru dapat langsung di bengkel. Itu aja dapat fotonya karena mau ke sekolah kan. Udah foto dulu aja, ini yang punya GT siapa, bilang sama bapak, kamu nggak usah main ke bengkel, tahu-taunya mobil kita. Oh itu iya. Berarti sebelum itu emang bapak berarti suka sama Corolla juga nih? Iya, sebelumnya punya Great Corolla tahun 92 warna putih, itu pas tahun 2009 atau 2010 itu udah dijual. Terus akhirnya baru ini? Iya, ini baru megang Corolla lagi. Nah, ini tahun berapa sih mobilnya? Tahun 91. Tahun 91, dan yang tipe GT ini agak beda sama yang SE ya, agak beda. Dan banyak banget sih perbedaannya. Nah, pas selama awal-awal megang ini, ngerti nggak sih kalau ini mobil kayak oh ternyata mesinnya spesial nih atau ada eksistensi mobilnya gitu. Eksistensi mobilnya. Sebelumnya eksistensi mobil kita nggak ngerti kalau ada tipe GT khusus di AS92 ini karena orang taunya Corolla Twin Cam udah. Iya, biasanya itu Twin Cam. Terus sama bapak dikasih tahu kamu coba cari mobil. Udah dapat kan beberapa, terus kok agak bingung nih mau apa. Habis itu gara-gara inisial D. Keinget nih ada 4AG di Indonesia, ada nggak mesin 4AGE yang official? Ternyata di sini aja kebetulan. Ya nggak perlu kayak ngambil mobil apa terus swap engine gitu ya, kan? Nggak perlu. Akhirnya bapak bilang, loh kok ada ini, kok beda? Ya ini beda ini. Emang berapaan? Ternyata waktu itu dapat nggak begitu mahal dan unitnya relatif langka. Kebetulan langka pas itu. Nah itu dapetnya tapi di Jogja tuh barangnya? Iya, di Gunung Kidul. Oh iya, jauh juga ya dapetnya ya? Iya, kebetulan warnanya juga sedikit tidak biasa untuk ukuran GTI. Dan itu dapat itu dalam kondisi berarti agak kurang rapi. Ya kebetulan kurang rapi. Di sini masih ada tulisannya di laci dashboard, masih ada list dari owner sebelumnya apa yang harus dibenerin gitu. Oh iya, kayak udah dikasih tahu apa aja kurangnya gitu. Iya. Ya. Jadi dapat nggak begitu bagus, tapi cukup oke untuk bahan. Nah kan aku agak kurang paham nih soal mobil ini. Yang spesial dari mobil ini tuh apa sih dari tipe SE ya, maksudnya bedanya? Kalau menurut Insider Forum, correct me if I'm wrong, tapi ini cukup banyak dari segi kaki-kaki, terus tenaga. Body pun juga katanya beda. Di sini tadi kan ada kelihatan strut bar itu. Iya. Itu ternyata bukan cuman tambahan aja, sebenarnya bisa ditambahin ke yang Corolla SE, cuman itu emang part krusial di mobil ini karena kaki-kakinya sendiri udah. Itu berarti bawaan beda. Ya itu bawaan. Bawaan gitu, udah dapat kayak gitu ya. Ya, terus temen bilang kaki-kaki juga beda banget dari yang SE, lebih beef. Karena dulu sempat dibuat balapan, risetnya memang dibuat balapan, kurang lebih kayak gitu katanya loh, katanya. Kayak di belakang aja tuh rem udah pakai disc brake juga kan, yang SE kalau nggak salah enggak ya? Iya masih tromol. Masih tromol kan, kalau yang SE masih tromol ya, ini udah disc brake. Terus dari segi interior juga ada ya? Ya interior beda, joknya terutama udah
agak gimana ya, kalau dibandingin sama yang SE itu lebih keras ini dikit untuk di jok belakang. Kalau yang depan udah pakai jok semi bucket yang adjustable di bagian di pengemudinya, jadi ada knop-knop untuk ngatur untuk bagian paha, bagian support samping, terus lumbar support ada. Ya udah selengkap itu ya. Itu sayang banget sih kalau joknya diganti, jadi mending emang mempertahankan aslinya ya. Dan ini juga masih berarti masih bawaan nih semua. Ini masih bawaan. Sekitar 95% di dalam mobil ini masih original. Terutama interior, cuman ganti setir aja. Oh iya. Nah kalau dari panel, kalau nggak salah kan panel tengah tuh atas beda ya yang SE. Nah di sini tuh kalau yang di tipe ini dia panel tengah atasnya tuh ada ini ya, instrumen apa? Kak, di panel bawah deket tape yang di bawah itu kurang lebih sama, tapi kalau udah di atas namanya kalau anak-anak insider bisa dibilang namanya long meter karena speedometernya panjang. Kebetulan speednya juga beda, Pak, sampai 240. Oh iya. Nah kalau untuk versi dari mobil ini tuh cuma ada satu atau sebenarnya banyak sih? Sebenarnya ada banyak. Dari Levin Trueno-nya pun ada. Oh ada. Coupe. Ya mirip kayak yang i86 gitu, yang Trueno buka tutup. Tuh ada, tuh dari yang Coupe. Terus liftback pun ada. Mereka punya varian GT juga. Tapi untuk unit GT-nya katanya unit goib kalau di sini. Oh iya. Tapi emang sempat ketahuan ada beberapa. Kebetulan Om di Bali punya satu. Terus ada lagi yang hatchback yang mirip Estilo gitu. Itu ada namanya Corolla FX GT. Di sini ada, cuman unitnya Oke, nggak pernah lihat juga sih. Kalau yang Levin tuh kalau nggak salah ada di Jogja satu warna putih. Ya, itu kebetulan punya anak forum, temen juga. Oh iya, kenal sih kemarin juga mau ini, cuma belum ada waktu. Itu 2 pintu kan itu? Iya, itu 2 pintu. Itu kebetulan trimnya yang GT juga, jadi sama kayak mesin ini 4 AGE. Oh. Gitu. Iya. Tapi suspensinya unik itu, ada electronic adjustable-nya, jadi bisa diatur mau sport atau yang mode biasa gitu. Dengan tahun segitu, ya nggak heran sih kadang emang mobil-mobil yang Jepang beberapa tipe tuh tahun segitu udah memakai teknologi lebih dari mobil-mobil yang masuk Indonesia Jepang saat tahun itu sih. Iya, kurang emang lebih ada gitu. dapat spesial ya. Iya. Nah kalau soal perawatan di mesinnya nih, ini cukup rumit nggak sih 4 AG ini? Sebenarnya susah-susah gampang. Kalau pas ada partnya gampang. Kebanyakan susahnya tadi ngomong. Susah-susah gampang. Ya itulah gunanya wadah atau forum untuk ya saling berbagi. Ya saling berbagi. Ini bengkel yang biasa nanganin 4 AGI di mana sih di Jogja? Part yang biasa ngasih supply untuk 4 AGI di mana? Kurang lebih gitu. Tapi sebenarnya partnya ini pinternya Toyota ini. Ada yang bisa dibandrek sama Toyota lain. Ada yang dari Kijang, ada yang dari Great Corolla. Jadi ada part substitusinya ya, part penggantinya gitu. Iya. Dari performa ini nggak sih, maksudnya ngerasain gede banget nggak sih performanya? Personal opinion ya, Mas. Memang kerasa. Soalnya di rumah ada Grand Livina 1800 kan. Ternyata emang beda banget performa mesinnya. Padahal itu hitungannya cc-nya lebih gede. Dan lebih baru juga. Iya, teknologinya juga. Tapi ini lumayan signifikan untuk dibandingin sama mobil-mobil yang zaman sekarang, ini masih bisa mengungguli. Walaupun umurnya ya udah hampir 30 tahun ada, Mas. Performa udah hilang dikit-dikit. Tapi kalau misalkan dari pabrikan ya dulu horsepower-nya itu diklaim berapa sih kalau ini? Kalau nggak salah menurut Wikipedia sama anak-anak forum itu tulisannya 140 horsepower di 7.200 rpm. Ref limitnya 7.800 sampai 8.000, kurang lebih segitu. Udah pernah ini ngetes paling kenceng sampai mentok berapa? Iya, dulu pernah. Tapi agak takut sih ngetesnya. Untuk personal sendiri 200 kebetulan di ring road. 200 aja karena mau lanjut lagi nggak bisa. Tapi itu masih stabil ya? Masih stabil. Dan itu personal yang nggak berani, saya sendiri yang nggak berani. Iya, mobil tahun segitu masih bisa nyentuh 200 gitu. Terus banyak yang bilang juga katanya bisa sampai 240, jadi itu bayar sampai mentok ya. Sampai mentok. Jadi mentok bisa. Beli mobil dengan speedometer 240 itu nggak bohong. Ada yang katanya bisa sampai segitu stok. Tanpa upgrade berarti Tanpa upgrade. Nah, kebetulan untuk ini top speednya
200 karena ownernya nggak berani. Oh. Nggak iya, berani iya. sama nggak tega. Tapi segitu dibilang udah cukup tega untuk mobil ini. Oh, iya. Nah, selama megang ini apa aja yang udah diubah? Yang udah diubah tentu saja mesin udah di overhaul. Oh. Dulu sempat turun mesin karena umur sama pokoknya gara-gara saya sendiri metal jalan kena, terus akhirnya di overhaul sama bapak ke bengkel langganan udah jadi. Terus belum lama ini overhaul bagian head karena overheat. Terus lainnya sama owner sebelumnya malah yang udah diubah-ubah. Contohnya kaki-kaki. Ini kaki-kaki udah nggak pakai shock standar sama per standar. Lalu kemarin yang tak lihat itu pas dibongkar itu ternyata shocknya mereknya Monroe GT Gas sama pernya katanya merek Belanda. Itu lumayan untuk stabilisasinya pas cornering terutama nggak limbung sama sekali. Jadi udah dapat enak ya. Iya udah dapat dapet enak. Itu lucunya lagi mas, itu pas cornering itu di Giwangan situ kan iseng-iseng ngetes dulu. Itu pas beloknya tuh bisa 180 stabil di situ. Kayak penasaran jadi pengen ikut di dalam ya. Kalau sekarang udah nggak berani, udah tobat, udah masa-masa udah lewat lah kayak gitu. Kalau untuk velg berarti ini bawaan apa? Ini kebetulan udah diganti. Dulu pakai velg ring 16 dua kali. Yang pertama pakai Lenso dari ownernya langsung, terus yang kedua SSR Type C replika banget karena 8 lubangnya. Terus habis itu 2019 Januari Februari akhirnya sama bapak dikasih bolehlah ganti velg kamu. Ganti velg ring 15 pakai SSR Type C replika. Nah, kali ini pakai Advan RG. Ini ringnya juga ring tetap 15. Ya. Sweet spot lah untuk mobil kayak gini. Itu aja ya ubahannya yang ada di mobil ini. Apa ada lagi tambahan-tambahannya? Ada. Untuk knalpot sendiri ada beberapa fase dari dulu karena dulu udah bocor ya, terus dibikinin header 41. Tapi karena ternyata performanya naik ke atas semua, jadinya yang top end hampir hilang. Terus tak standarin lagi, pernah pakai muffler replika Fujitsu, tapi dalamnya memang dibikin persis kayak orinya. Berarti Terus, itu custom itu? Ya itu akhirnya custom. Oh. Iya. Tapi tampangnya Fujitsu lokalan. Terus sekarang pakai gendang standarnya GTI, muffler tengahnya itu yang standar GTI, sama mufflernya Alpino K02 karena orinya GT itu twin tip mufflernya. Nah, diganti K02 karena itu pengen kelihatan kayak orinya GT tapi street performance lah. Oke. Setir juga kebetulan ini pakai Momo Race Evo, bukan yang race biasa. Jadi udah diganti, belum lama sih kalau ini gantinya. Baru ya. Berarti itu yang terakhir diganti itu? Ya paling terakhir diganti. Nah, kalau kan udah lama megang ini, pastinya tahu permasalahan umum dari AS92 ini. Ya. Nah, ada tips nggak nih kalau misalkan ada yang mau ngambil, apalagi seri yang ini, itu apa aja yang mesti diperhatiin? Kalau menurut personal ya, soalnya mungkin ada masalahnya beda-beda. Ya, beda-beda. Mungkin yang perlu dicek dari eksterior tuh coba dilihat underbody-nya, terutama di bagian pintu sini biasanya banyak yang kropos. Terus dek bawah kalau bisa diperhatiin juga. Mungkin kaki-kaki biasa tie rod, ball joint dan lain sebagainya, shock juga. Kalau sisi mesin yang penting metal jalan atau metal duduk bagian metal lah itu belum kena. Kalau udah kena lumayan turun mesinnya. Tapi karena itu mungkin faktor umur atau faktor usernya juga bisa. Tapi kan ya wajar sih ya kalau mobil ini mesinnya turun mesin ya karena emang udah lama banget kan. Iya, makanya jadi itu. Tapi tetap perlu diperhatiin aja. Terus cek kelistrikan itu udah jelas karena mobil tua emang kayak gitu. Temperatur jelas. Mungkin mobilnya udah pernah overheat atau belum. Terus udah pernah di slap belum headnya tuh pernah di apa-apain. Knalpot yang biasanya sering bocor nih ya. Ini bagian muffler ya. Bagian muffler kalau depan kurang lebih menurut pengalaman ya banyak yang aman. Yang biasanya bolong yang muffler ya karena sering kelihatan. Itu aja kalau GT. Yang penting interiornya bawaan GT aja itu udah
bagus itu. Dan baunya tuh ya walaupun udah berapa tahun masih khas lah pokoknya kalau nyium ya masih hafal lah bau mobil-mobil tahun segitu. Nah ngomong-ngomong soal ini kan lumayan langka, berarti udah sempet ada yang nawar-nawar juga tuh? Ya, udah beberapa yang nawar, termasuk ternyata yang sekarang jadi sahabat saya sendiri itu ternyata dulu pernah nawar. Ini mobil sebenarnya nggak pernah dibuka harganya, kita buka sendiri harga tuh nggak pernah. Tapi bapak bilang, kamu coba iseng-iseng aja. Kemarin ditawar berapa mas? Kok terakhir ini ditawar aja 95. Ditawar loh, saya nggak nyebutin harga atau apa. Mas boleh nggak saya beli mobil? Waduh, belum dulu om, masih sayang. Pas habis dari bengkel, selesai ini kan karena butuh repaint, akhirnya dicat ulang, sekalian cek propos kan takut bapak. Belum diapa-apain, knalpot masih bolong, mesin belum di refresh, kelistrikan masih ya amburadul gitu, masih jengat gini mobil ya, masih nungging gitu, velgnya masih ya masih pakai yang bawaan noret dulu. Pak 75 boleh saya ambil nggak? Bayangin, saya belum lihat, saya belum megang, nyetir dengerin belum pernah, udah ditawar segitu. Bapak bilang ini nggak dilepas Pak, mohon maaf anak saya belum lihat, ini hadiah ulang tahun buat anak saya. Berarti ini mobil berkesan banget lah hadiah ulang tahun ya. Ya, mungkin itu yang bikin susah untuk ngelepas mobilnya. Sebenarnya kalau memang ada yang berani di atas yang terakhir itu, bapak oke-oke aja untuk ngelepas, mungkin nanti dikasih terus ngambil lagi, ya, ngambil lagi, bangun lagi. Oke, jadi gitu. Nah, kira-kira ini ada lagi nggak yang mau di-upgrade dari mobil ini? Apa udah? Sebenarnya banyak banget yang mau di-upgrade, jujur aja. Kayak bayangannya udah mau ganti. Iya, banyak. Cuman ya. Kalau yang jangka waktu dekat mungkin nanti dari header mungkin mau dibikin yang sedikit lebih lebih kayak racingan gitu, tapi tetap mempertahankan mobilnya sebisa mungkin, jangan keras. Terus speedometer mau dicariin yang JDM. Beda ya sama model yang ini? Beda, kalau yang ini sampai 240, yang JDM sampai 180, tapi ada perbedaan lainnya lah. Gitu. Iya. Kurang lebih tetap sama katanya. Gitu. Untuk jangka panjangnya mah banyak, ini pengen tak ganti biar jadi 7 AGE 1800 bloknya dari all new Corolla taruh sini, entah pakai yang 16 valve atau yang 20 valve. Banyak sebenarnya, kaki-kaki, rem belum. Ya cuma body nyicil pelan-pelan ya kan. Iyalah, soalnya ya, kantong belajar. Iya, kayak gitu beda. Jadi pelan-pelan. Iya, biar seru juga. Iya, jadi ya ini seiring berjalannya waktu aja lah ya. Iya, gitu. jadi pelan-pelan biar nggak beli satu gitu. Harganya mahal juga. Iya. Kalau pelan-pelan nggak kerasa, nggak bakal kepikiran. Udah pasang-pasang, aman. Tiba-tiba dihitung segini aja ya ternyata. Enak. Jadi dijadiin wishlist dulu. Oh iya, itu wishlist banget. Karena nggak tahu ini mau kapan jadinya. Serius. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Thank you mas sudah berbagi cerita juga soal mobil ini. Semoga itu yang ada di daftar wishlist segera terwujud dengan secepatnya. Amin. Oke guys, jadi itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya agar mendapat notif di video baru berikutnya.